Salam guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Salam waras. Yesuslah Kristus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Puji Tuhan, saya mendapatkan berita yang sangat-sangat mengagetkan. Saudara, apa yang membuat saya kaget? Beritanya adalah setelah Turki, sekarang Saudi Arabia mendeportasi warga Cina Uighur yang sedang mencari perlindungan di negara tersebut. Kita tahu warga Cina Uighur adalah orang-orang Muslim yang mengalami penganiayaan di China, lalu mereka mencari perlindungan ke beberapa negara termasuk Turki dan Saudi Arabia. Mungkin di sana mereka merasa bahwa ini saudara seiman saya membutuhkan perlindungan di sini. Tetapi akhir-akhir ini apa yang terjadi? Bukan hanya Turki, ya, yang pertama adalah Turki mendeportasi warga Cina Uighur. Dan ternyata sekarang Arab Saudi pun melakukan hal yang sama. Mendeportasi warga Cina Uighur yang mencari perlindungan di negara mereka. Ketika saya cek informasi berita-berita yang beredar, rupa-rupanya hanya satu alasan kenapa mereka melakukan itu. Hanya alasan duit, hanya alasan ekonomi. Ternyata Cina memiliki peranan yang sangat kuat untuk membantu ekonomi dari Arab Saudi dan Turki. Karena sekarang negara-negara ini sedang mengalami krisis. Dan China adalah negara yang ekonominya sangat kuat dan menawarkan diri investasi besar-besaran di kedua negara ini. Tentu dengan berbagai macam syarat. Salah satunya, supaya warga-warga Cina Uighur dideportasi atau dipulangkan ke China. Padahal kita tahu sendiri bahwa Erdogan awal-awal ketika melihat penderitaan warga Uighur, ketika warga Uighur datang mencari perlindungan di Turki, dia menegaskan bahwa dia akan membuat suatu tempat khusus, bahkan daerah khusus untuk membiarkan warga-warga Cina Uighur ini tinggal di Turki. Tapi saat ini semua itu melempem. Semua itu tidak bisa lagi dia lakukan. Dia harus tunduk sujud kepada Cina dan harus mengikuti segala apa yang China mau. Jujur, saya pun tidak bisa lagi berkomentar apa. Dan saya pun tidak mau komentar. Karena ini sesuatu yang sangat sulit. Satu sisi mereka ingin melindungi warga Uighur dari kekejaman China. Namun satu sisi mereka membutuhkan juga pemulihan ekonomi. Dan China adalah negara yang siap membantu mereka. Karena negara-negara lain juga tidak mau berinvestasi di negara-negara ini. Banyak yang mencabut investasinya. Lalu Cina bersedia untuk menolong negara-negara Arab ini. Ya tentu syaratnya mereka harus mengikuti keinginan Cina. Dan di sini mereka takluk di hadapan China. Saya sebagai seorang percaya, saya pun tidak mau menyalahkan negara-negara ini yang tunduk dan takluk kepada China. Walaupun banyak di Indonesia ini dalam tanda kutip manusia-manusia cadrun-cadrun yang sering menghina, mencaci maki Cina. Tetapi padahal di tangan mereka, di rumah mereka, produk Cina banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya hanya mau berdoa
supaya China diubahkan oleh Tuhan. China bisa menerima ajaran kasih, ajaran Kristen, sehingga mereka memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan saya berdoa untuk warga-warga Cina Uighur, agar mereka juga mengenal Kristus, agar mereka bisa hidup berdampingan, hidup bersama-sama dengan orang-orang China. Karena memang solusi untuk kedamaian dunia hanyalah Kristus. Sudah terbukti di berbagai negara-negara yang, apalagi di negara-negara Arab, banyak sekali kekacauan. Kenapa? Karena tidak ada Kristus di sana. Kita melihat jarang sekali konflik terjadi di negara-negara Barat. Jarang sekali. Bahkan Jerman Barat dan Jerman Timur bisa berdamai bersatu menjadi negara Jerman hanya gara-gara Kristus. Wow, luar biasa. Kasih Kristus akan mengubahkan orang untuk menjadi pribadi yang semakin mulia. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sedikit berita yang barusan saya sampaikan. Itu bukan isi otak saya, tetapi sudah tertulis, sudah tertera di media-media yang memuat tentang berita ini. Salam waras and God bless you. Setelah Turki, kini Saudi deportasi warga Uighur ke Cina. Ini dia sebagian beritanya. Kalau saudara ingin membaca lengkap, langsung saja ke halaman ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Pertautan antara Saudi dan Cina mulai menjadi perhatian media ketika negara barat menarik investasinya dari Arab Saudi, menyusul pembunuhan terhadap jurnalis Amerika Serikat Jamal Khashoggi pada 2018 silam. Putra mahkota yang dituding mendalangi kebiadaban tersebut dihujani kecaman oleh dunia internasional. Insiden tersebut terjadi saat Saudi sedang bergulat menghadapi proyeksi muram ekonomi lantaran harga minyak yang terus menurun. Cina membuka lebar keran investasi untuk Riyadh ketika perusahaan raksasa seperti Tesla, Uber, Virgin, dan beberapa bank besar layaknya JP Morgan, HSBC atau Standard Chartered ramai-ramai membatalkan investasi di Arab Saudi. Jadi jelas ya, mengapa Arab Saudi tega mendeportasi warga Cina Uighur yang sedang mencari perlindungan di Saudi Arabia. Karena memang ini tekanan dari China, tekanan ekonomi yang paling utama. Sehingga akhirnya Arab Saudi harus mengikuti keinginan China untuk memulangkan atau mendeportasi warga Uighur yang lari dan mencari perlindungan di negara-negara Arab. Sama halnya juga dengan Turki. Kita simak mengapa Turki juga melakukan hal yang sama, ingin mendeportasi warga-warga Cina Uighur untuk pulang ke kampung halaman. Nasib serupa sudah menghampiri minoritas Uighur yang mencari perlindungan di Turki. Hingga beberapa tahun lalu, PM Recep Tayyip Erdogan bersikap kritis terhadap kebijakan Cina di Xinjiang. Dia bahkan menawarkan warga Uighur untuk membangun kampung halaman sendiri di Turki. Ini awal-awalnya ya. Dia benar-benar mengkritik China, lalu bahkan dia menyuruh untuk warga-warga Uighur untuk membangun kampung halaman sendiri di Turki. Namun ya, akhirnya hal itu tidak berani atau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Hingga kini Turki masih menampung populasi Uighur tersebut terbesar di luar Cina. Namun sejak negeri di dua benua itu dilanda krisis ekonomi, ini dia, sikap Ankara terkait Uighur mulai berubah. Dalam kunjungannya ke Beijing Juli 2019 silam, PM Erdogan menyatakan dukungannya terhadap tindak tanduk Cina di Xinjiang di hadapan media pemerintah, lapor Financial Times. Ya, akhirnya ya
Kami tahu Cina menekan Turki, kata Seyit Tamtur, kepala Dewan Nasional Turkestan Timur, kepada harian asal Inggris itu. Turkestan adalah nama negara yang disiapkan warga Uighur jika merdeka. Sejak tahun lalu, sejumlah warga Uighur yang tidak mendapat perpanjangan paspor dari pemerintah Cina dideportasi oleh Turki, termasuk 2 perempuan yang hingga kini tidak jelas keberadaannya. Ancaman serupa kini menanti sekitar 2.500 warga Uighur yang tidak memiliki surat izin tinggal di Turki. Wow, bahkan Turki juga akhirnya harus takluk ya di hadapan China dan harus mengikuti segala keinginan China. Semua hanya gara-gara duit, gara-gara ekonomi. Ya, mereka rela melakukan. Sebenarnya serba salah juga. Ya, mau melindungi, tetapi ekonomi tidak bagus. Jadi solusinya tidak ada. Ya dipulangkan saja ya. Sangat-sangat miris juga hal ini. Ya saya juga tidak mau berkomentar. Saya cuma berdoalah supaya China memiliki kemurahan hati, supaya tidak bertindak anarki atau melanggar hak asasi manusia terhadap warga-warga Uighur yang sedang mengalami tekanan. Dan saya berdoalah supaya China bisa mengenal Kristus, supaya warga-warga Uighur bisa mengenal Kristus, dan saya percaya mereka akan hidup dalam damai. Ya, karena di negara-negara Arab itu banyak yang kacau balau, tidak ada kedamaian. Kita bisa percaya kalau mereka mengenal Kristus, pasti mereka akan hidup dengan rukun, dengan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juru selamat, sumber damai, sumber sukacita. Shalom.